Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film terbaru dan masih anget-angetnya berjudul Paradox Effect 2024. Film ini akan sangat membrutalkan dan sangat cocok untuk kalian para pecinta film action. Oke, tidak usah berlama-lama bagaimana alur ceritanya, mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film memperlihatkan seorang agen Interpol yang sedang disandra oleh kelompok mafia Itali. Di sini para mafia itu menginginkan agar si agen mau mengatakan di mana keberadaan rekannya yang sudah berani menipu mereka. Namun si agen sampai sekarang tetap tidak mau memberitahukannya. Kesal dengan hal itu, bos mafia bernama Livio tanpa ragu menyumpungkan jari tangan si agen sambil mengatakan kalau dirinya akan terus menyiksa si agen. Merasa sudah tidak tahan, pada akhirnya si agen menjelaskan kalau rekannya yang mereka cari sekarang berada di kota Bari Puglia. Setelah mengetahui hal itu, Livio selaku pemimpin para mafia malah langsung menghabisi si agen. Satu bulan kemudian, adegan berpindah ke seorang janda beranak satu bernama Karina yang saat itu sedang kerja lembur di salah satu toko sayur. Diketahui Karina ini adalah mantan seorang pecandu yang sudah berhasil lepas dari kecanduannya. Tak lama dari itu, Karina dihubungi oleh salah satu temannya yang juga merupakan mantan pecandu sama seperti Karina. Di sini temannya mengatakan kalau ia sedang ditagih hutang oleh seorang pengedar atas hutang-hutangnya di masa lalu. Mendengar hal tersebut, Karina pun meminta temannya untuk menunggu sebentar karena Karina akan segera ke sana. Tanpa ragu, Karina meninggalkan pekerjaan lemburnya lalu bergegas ke lokasi tersebut. Setibanya di lokasi, terlihat teman Karina yang sangat ketakutan, tapi Karina mencoba menenangkannya. Kemudian muncullah seorang pengedar berkulit hitam yang meminta bayaran atas hutang-hutang teman Karina di masa lalu. Si pengedar juga mengatakan kalau bunga hutangnya sudah mulai membengkak. Dengan segala upaya, Karina mencoba membantu temannya tersebut. Namun karena uang yang mereka miliki tidak cukup, Karina pun terpaksa harus memberikan cincin pemberian ibunya kepada si pengedar. Pada akhirnya, si pengedar mau melepaskan teman Karina yang membuat temannya itu sangat berterima kasih karena Karina sudah mau menolong. Kemudian Karina pun pamit untuk kembali ke toko sayur dan menyelesaikan pekerjaan lemburnya. Domani giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. Andamento economico è diminuito. Singkatnya, saat Karina sudah kembali ke toko sayur, ia pun dengan cepat menyelesaikan pekerjaannya, yaitu memotong dan mengantongi sayuran. Namun tak lama dari itu, Karina dihubungi oleh putrinya yang akan berlibur ke rumah Karina. Diketahui putrinya ini tinggal dengan mantan suami Karina dan sekarang ia ingin menemui ibunya. Kemudian putrinya mengatakan kalau ia akan sampai di bandara sekitar jam 5 pagi dan dirinya berharap Karina tidak telat untuk menjemput. Karina pun langsung berjanji kalau ia akan ke bandara sebelum jam 5 pagi. For one big stay. Wow, sweet. Beberapa jam setelah itu, saat Karina sedang membuang sampah, tak sengaja ia melihat seorang perampok yang sedang beradu tembak. Dengan cepat, Karina yang tidak mau ikut campur, ia pun naik ke mobil lalu tancap gas meninggalkan tempat tersebut. Si perampok yang tidak mau meninggalkan saksi, ia mengambil koper yang ia rampok lalu bergegas mengejar Karina. Setelah kejadian itu, si perampok masuk ke dalam mobil Karina dan menyuruh Karina supaya cepat pergi dari tempat tersebut. Sementara untuk koper yang sebelumnya ia curi sekarang sudah hangus terlalap oleh api. Saat dalam perjalanan, si perampok yang diketahui bernama Kovic meminta Karina agar membawanya ke sebuah apotek karena Kovic mengalami luka di perut yang cukup parah. Karina yang saat itu dalam todongan tidak bisa berbuat apa-apa selain menuruti keinginan Kovic.
Setibanya mereka di depan apotek, Kovic menyuruh Karina membeli obat-obatan yang ia butuhkan. Sebelum itu, Kovic juga memberikan alat komunikasi agar mereka berdua bisa terus terhubung. Ketika Karina sudah berada di dalam apotek, ia pun segera membeli obat-obatan yang diminta oleh Kovic melalui alat komunikasi. Sementara itu, Kovic terus menodongkan senjata ke arah Karina agar Karina tidak berani bermacam-macam. Sampai di suatu ketika, penjaga apotek menyadari kalau Karina dalam bahaya, tapi bersamaan dengan itu tiba-tiba kemudian Kovic menyuruh Karina cepat kembali dengan membawa obat-obatannya sebelum Kovic menghabisi Karina dan juga si penjaga apotek. To numb the cut on your head so you can clean it. Setelah kembali ke dalam mobil, Karina bertanya sekarang mereka mau kemana. Kovic menjawab kalau mereka akan pergi ke rumah Karina untuk mengobati luka di perutnya. Karina menjawab kalau ia tidak mempunyai rumah melainkan mengontrak di suatu tempat dan Kovic pun meminta Karina membawanya ke sana. Setibanya di depan kontrakan Karina, Kovic mengatakan kalau Karina jangan sekali-kali mencoba kabur karena Kovic pasti akan terus memburu Karina. Saat sudah di dalam kontrakan, Kovic meminta Karina agar membantu Kovic dalam mengobati luka di perutnya. Alcohol. Namun tak lama dari itu, pintu kamar Karina diketuk oleh pemilik kontrakan yang merasa berisik dengan suara Kovic, ditambah lagi di depan pintu terdapat bercakan darah. Karina yang tidak mau membuat si pemilik kontrakan dalam bahaya, ia pun mengatakan kalau semuanya baik-baik saja. Of course, no problem. Setelah itu, Kovic meminta baju kepada Karina dan untungnya Karina mempunyai beberapa baju milik mantan suaminya. Lalu Kovic menyuruh Karina agar berbalik ke arah pintu selagi ia mengganti baju. Right? You'll have to change your clothes too. Setelah Karina diperbolehkan lagi untuk berbalik, ternyata Kovic ini merupakan seorang agen Interpol. Lantas mengapa Kovic melakukan semua itu kita akan tahu nanti. Kemudian Kovic mendapatkan telepon dari seseorang yang rupanya orang tersebut adalah Livio, si bos mafia penguasa Italia. Di sini Livio bertanya apakah Kovic sudah mendapatkan barang yang ia inginkan. Kovic menjawab kalau ia ada sedikit masalah sehingga Kovic meminta waktu tambahan kepada Livio. Sementara itu, Karina mendengar pembicaraan mereka melalui alat komunikasi sehingga Karina menyimpulkan kalau Kovic adalah Interpol korup yang bekerja untuk para mafia. Singkatnya, Kovic kembali mengajak Karina untuk pergi ke suatu tempat. Di sini, Karina memberanikan diri untuk bertanya apakah Kovic merupakan Interpol korup. Kovic akhirnya menjelaskan kalau dulu ia dan rekannya pernah menyamar untuk bergabung dengan kelompok Livio, si bos mafia. Tapi apesnya penyamaran Kovic dan rekannya malah ketahuan. Alhasil rekan Kovic harus dihabisi, yaitu adegan yang kita lihat di awal film. Sementara untuk Kovic, ia sempat melarikan diri keluar kota. Sampai Kovic mempunyai satu alasan yang membuat Kovic akhirnya kembali ke kelompok Livio. Setelah itu, Kovic juga menjelaskan kalau Livio memintanya agar merampok barang haram milik saingan bisnisnya. Kovic sebenarnya sudah berhasil merampok sebagian barang haram tersebut, tapi sialnya barang itu terbakar ketika sedang mengejar Karina tadi. Tak lama kemudian, Kovic dan Karina berhenti di sebuah tempat. Ternyata Kovic sedang berencana untuk menjebak para pengedar agar Kovic bisa kembali merampok barang haram. Lalu Kovic memberi Karina uang dan menyuruhnya untuk menemui dua pengedar dengan berpura-pura ingin membeli barang haram dengan jumlah banyak. Ketika Karina menemui mereka, Karina mengatakan jika ia ingin membeli barang haram dengan jumlah banyak dan Karina sudah menyiapkan uang satu koper di dalam mobilnya. Karina juga mengeluarkan uang yang tadi diberi Kovic agar mereka percaya dan mau membawanya ke gudang milik mereka. Namun dua pengedar itu tiba-tiba malah menyandra Karina dan meminta Karina untuk memberikan semua uangnya sekarang. Dengan santai Karina menjawab jika yang menginginkan barang tersebut bukanlah dirinya, melainkan temannya yang ada di mobil. Stupid. About that.
Lalu Karina menjelaskan kalau temannya tidak akan segan menghabisi mereka apabila mereka berani bermacam-macam. Merasa terpojok, akhirnya dua pengedar itu menyerah dan siap membawa Karina ke gedung milik bos mereka. Dua pengedar itu lalu menyuruh Karina agar menunggu di mobil saja karena sebentar lagi kurirnya akan membawa Karina ke gudang. Saat Karina sudah kembali ke mobil, Karina meminta Kovic untuk melepaskannya sebab sekarang ia harus menjemput putrinya di bandara, akan tetapi Kovic sama sekali tidak memperdulikannya. Tak lama dari itu, seorang kurir muncul dan kurir itulah yang akan mengantar mereka menuju gudang. Ma dice che qualcuno ha sparato a lei. Stanotte era di turno nella farmacia. Ketika Karina dan Kovic sedang mengikuti si kurir, tiba-tiba mereka berdua kehilangan jejak si kurir. Di saat itulah Karina melihat jam yang menandakan kalau putrinya pasti sudah mendarat di bandara. Diam-diam Karina mengalihkan perhatian Kovic sampai di suatu kesempatan Karina berhasil melarikan diri. Terlihat Kovic yang merasa sangat kesal setelah Karina kabur meninggalkannya. Namun tak sengaja Kovic menemukan ponsel Karina yang tertinggal di dalam mobil. Di sini Kovic pun akhirnya berencana untuk menculik putri Karina di bandara sebab bagaimanapun Karina sudah terlalu banyak tahu tentang Kovic. Singkat cerita, Kovic yang memakai mobil, ia pun lebih dulu sampai di bandara. Terlihat saat itu putri Karina sedang bersama satu orang polisi sambil menunggu ibunya. Di sini Kovic mengeluarkan lencana untuk menunjukkan jika Kovic adalah Interpol. Tapi bersamaan dengan itu putri Karina yang sadar ada yang tidak beres, ia pun dengan segera mencoba kabur. Sempat terjadi kejar-kejaran hingga Kovic dan satu polisi tadi saling todong-menodong senjata. Lalu Kovic mengatakan jika si polisi berani menembak maka dipastikan anak ini juga akan tewas. Pada akhirnya si polisi menyerah dan Kovic segera membawa putri Karina pergi. Di tengah perjalanan, putri Karina yang diketahui bernama Lucy, ia bertanya kenapa Kovic menculik dirinya. Lucy menjelaskan apabila Kovic menginginkan uang, maka Kovic telah menculik orang yang salah sebab ibunya tidak pernah mempunyai uang yang banyak. Adegan berpindah ke Karina yang saat itu memberhentikan satu mobil polisi yang berpatroli. Di sini Karina menjelaskan kalau putrinya sedang di bandara dan ia meminta para polisi itu untuk mengantarkannya. Melihat Karina yang ketakutan, para polisi mencoba menenangkan Karina lalu menyuruhnya masuk ke dalam mobil. Hingga bersamaan dengan itu, Kovic datang menghampiri mereka. Karina langsung meminta kedua polisi untuk menangkap Kovic sebab Kovic adalah orang jahat. Namun Kovic segera mengeluarkan lencananya yang membuat polisi percaya kalau Kovic adalah agen Interpol. Tak lama dari itu, Karina akhirnya menyadari kalau putrinya sudah ada di dalam mobil Kovic. Di saat itulah Kovic menodong satu polisi dan meminta mereka berdua untuk menyerah supaya tidak ada korban. Kovic juga tidak lupa meminta mereka untuk menyerahkan pistolnya. Pada akhirnya dua polisi itu pun menuruti keinginan Kovic sementara Karina diminta untuk segera pindah mobil. Saat sudah pindah mobil, Karina memohon kepada Kovic untuk membukakan borgol di tangan anaknya dan beruntung Kovic tidak mempermasalahkan hal tersebut. Di tengah perjalanan, Kovic dihubungi oleh Livio, si bos mafia yang bertanya apakah pekerjaan Kovic sudah selesai. Kovic yang bingung harus menjawab apa, ia pun bertanya di mana Livio sekarang sebab ada suatu hal yang harus ia bicarakan. I due erano in servizio di pattuglia quando si è presentato un tipo che è riuscito a metterli spalle al muro. Singkatnya, mereka sampai di kediaman Livio lalu Kovic segera masuk ke dalam. Namun tak lama dari itu, tiba-tiba anak buah Livio datang untuk membawa Lucy. Karina sontak berteriak, tapi Karina tidak bisa berbuat banyak, apalagi tangannya dalam keadaan terborgol ke setir mobil. Adegan berpindah ke dalam ruangan yang mana ternyata Kovic meminta kepada Livio untuk memberinya lagi sedikit waktu. Livio menjawab kalau ia adalah bos mafia yang bijak sehingga Livio akan memberikan lagi waktu 1 jam untuk merampok barang haram sebanyak 5 kilo. Namun apabila Kovic sampai meleset lagi maka Kovic akan tahu akibatnya.
Setelah itu, Kovic kembali ke mobil dan Karina langsung bertanya di mana putrinya. Kovic menjelaskan jika Livio hanya memberikan waktu 1 jam untuk dirinya merampok barang haram lagi. Apabila Kovic sampai telat, maka Lucy juga pasti akan dihabisi. Mendengar hal itu, Karina tentu marah karena Kovic sudah melibatkan putrinya ke dalam masalah Kovic. How are we gonna do this? Huh? They are my son! Di sini kita akhirnya diberitahu ternyata alasan Kovic mau menuruti semua perintah Livio sebab anak kandung Kovic juga sudah disandra oleh Livio. Artinya anak Kovic dan juga anak Karina sama-sama dalam bahaya sehingga mereka berdua mau tidak mau harus bekerja sama. Kemudian Karina teringat dengan sesuatu, namun sebelum itu Karina meminta Kovic agar membuka borgolnya serta memberikan ponselnya. But you'll never see her again. There was no other way. Ternyata Karina menghubungi seorang pengedar berkulit hitam yang dulu pernah mengambil cincin Karina dan Karina berpura-pura ingin membeli barang kepada si pengedar tersebut. Singkat cerita, Karina pun bertemu dengan si pengedar berkulit hitam. Namun bersamaan dengan itu dari belakang muncul Kovic sambil menodongkan senjata. Tanpa basa-basi, Kovic mengatakan kalau ia menginginkan barang dengan jumlah banyak. Si pengedar menjawab kalau ia dan kelompoknya sedang kekurangan stok tapi Kovic tidak mau percaya. Pada akhirnya si pengedar terpaksa membawa Kovic dan Karina menuju markas si pengedar. Adegan berpindah ke Livio si bos mafia yang terlihat santai sambil memantau anak-anak Karina dan Kovic. Di sini Livio mengatakan jika hidup kalian hanya dipertaruhkan dalam 1 jam. Apabila orang tua kalian tidak kembali dengan membawa barang yang ia inginkan, maka dipastikan kalian akan dihabisi. He picks where you were born. Maybe that's why some of those folks believe in reincarnation. Di waktu yang sama, Kovic dan Karina akhirnya sampai di markas si pengedar. Hingga ketika si pengedar masuk ke dalam, tiba-tiba ia dihabisi oleh satu anggotanya. Kemudian terjadilah baku tembak antara kelompok si pengedar melawan Karina dan Kovic. Setelah meratakan kelompok si pengedar, Karina dan Kovic tak sengaja melihat seorang wanita yang hendak membawa kabur satu buah tas besar, lalu terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Sampai di suatu kesempatan, Karina dan Kovic mampu memojokkan wanita tersebut. Di sini Karina mencoba menenangkan si wanita dengan mengatakan kalau mereka tidak akan menyakiti si wanita asalkan si wanita mau memberikan tas itu. Setelah beberapa kali ditenangkan, pada akhirnya si wanita itu pun menyerah dan mau memberikan tasnya, lalu ia bergegas pergi. Singkatnya, Karina dan Kovic kembali ke mobil untuk melanjutkan perjalanan. Di sini Kovic pun mengecek tas tersebut yang mana ternyata isinya bukan barang haram yang ia mau. Kemudian Kovic mengatakan kalau waktu mereka sudah hampir habis dan tidak mungkin untuk kembali mencari barang yang Livio mau. Untuk itu, satu-satunya cara agar bisa menyelamatkan anak-anak mereka adalah melawan Livio. Time to get the rest. We're already on borrowed time. Beberapa saat setelah itu, Kovic menghubungi Livio dengan mengatakan kalau ia sudah mendapatkan barangnya hingga Livio menyuruh Kovic untuk datang ke sebuah gudang. Livio juga ternyata meminta Kovic agar menghabisi Karina. About teaching a lesson to an individual. Singkat cerita, Kovic tiba di lokasi gudang tempat Livio menyandra anaknya. Saat turun dari mobil, Kovic mengatakan kepada anak buah Livio jika barangnya ada di dalam bagasi termasuk dengan jasad Karina. Hingga ketika anak buah Livio mengecek bagasi, tiba-tiba di tengah baku tembak, Kovic mengatakan kalau Karina tidak boleh takut sebab di gudang ini hanya ada sedikit anak buah Livio. Setelah meratakan anak buah Livio, Karina dan Kovic segera mencari keberadaan Livio. Sementara itu, terlihat Livio sedang berusaha kabur sambil menyandra anak-anak Karina dan Kovic. Sampai di suatu kesempatan terjadilah baku tembak di antara mereka.
Di sini Karina sempat meminta Livio agar melepaskan anak-anaknya dan Livio bisa kabur dengan selamat. Namun Livio menjawab kalau sebentar lagi anak buahnya yang lain akan segera datang. Ketika Livio sudah memasukkan Sandra ke dalam mobil, Kovic mencoba mengejar tapi sayang Kovic malah berhasil ditembak oleh Livio. Kemudian Livio yang merasa Karina dapat ia kalahkan, Livio pun mencoba mengincar Karina. Sementara itu, senjata yang dipegang Karina ternyata sudah kehabisan peluru. Akan tetapi di suatu kesempatan, Karina berhasil melukai Livio lalu bergegas ke mobil. Terlihat bersamaan dengan itu, para polisi datang sampai terjadilah baku tembak dengan Livio. Ketika Livio mempunyai kesempatan untuk menghabisi Karina, tiba-tiba ternyata itu tembakan dari Kovic. Pada akhirnya, Kovic, Karina, dan putra-putri mereka berhasil selamat di kejadian tersebut. Keesokan harinya memperlihatkan Karina yang membawa putrinya menuju motel sambil membawa tas pemberian dari Kovic. Ketika Karina memeriksa tasnya, ternyata isinya adalah uang yang sangat banyak. 1 tahun kemudian memperlihatkan Karina yang sekarang telah sukses dan membuka restoran mewah di pinggir pantai Itali. Tentu saja semua ini berkat uang yang dulu diberikan oleh Kovic untuk Karina. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih ya sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.